dan aplikasinya bisa digunakan oleh orang banyak harapan. Dan bisa dipublikasikan, dipublish di kenapa? Nggak jelas. Sebentar. Tes kedengeran nggak? Kalau ini kedengeran nggak, Pak Adi? Atau ada setting? Hah? Coba dulu ya. Apa ini nggak masalah? Tes, coba Pak Adi, kedengeran nggak? Coba kalau ini kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran udah. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi mata kuliah saya itu tentang pemrograman mobile. Khususnya nanti outputnya mahasiswa nantinya bisa buat aplikasi Android ya, khususnya Android. Nah, harapannya mudah-mudahan dari aplikasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa bisa dipublikasikan, dipublish di Play Store. Nah, kalau misalkan akunnya misalkan belum ada di Play Store nggak apa-apa, nanti saya beli akun Play Store-nya, nanti tinggal mengupload hasil karyanya nanti. Kalau misalkan punya pribadi, misalkan sudah ada akun Play Store ya nggak apa-apa juga sih. Jadi kalau misalkan mau bayar itu, kalau nggak salah ya satu kali bayar itu $25. $25 berarti kalau sekarang $1 itu sekitar 15.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, kali 25 kalau mau beli. Tapi kalau misalkan belum ada nggak apa-apa, nanti publishnya pakai akun saya nggak apa-apa. Jadi mata kuliah saya yaitu pemrograman mobile, di mana mahasiswa nantinya bisa membuat aplikasi yang bisa koneksi ke database, bisa membuat aplikasi map, aplikasi-aplikasi lain lah yang berhubungan dengan mobile. Nah, hari ini kita lebih ke arah menginstalasi tool sih. Sebenarnya kalau di lab sih udah diinstal sih, sebenarnya kalian tinggal pakai sih. Cuman karena kemarin keputusannya online ya sudah, berarti instalasinya online gitu. Dan itu juga instalasi memerlukan space yang agak lumayan, minimalnya tuh 4 RAM-nya tuh 4 GB minimal. Kalau misalkan di bawah situ ya biasanya loadingnya lama. Ketika kita ngerunning emulator ataupun pakai device itu bakal lama itu. Nah, dia ada spesifikasi minimal. Jadi kalau misalkan laptopnya misalkan nggak memenuhi standar, itu bisa menggunakan lab bentar. Karena di lab sendiri sebenarnya udah diinstal. Abang jago. Kenapa itu Afnil? Aduh. Afnil bukan ya? Bukan ya? Harap di mute dulu ya. Di laptop ada kendala sinyal, Pak. Jadi pindah ke HP. Oh, nggak apa-apa. Oke. Saya lanjut ya. Jadi tool instalasi yang perlu diinstal di Android Studio yang pertama adalah JDK. Kemudian ada JRE, Java Runtime Environment. Kemudian Android Studio. Nah, yang ke-4 sampai 8 ini sebenarnya opsional. Jadi yang paling penting adalah JDK, JRE, Android Studio. Nah, kalau misalkan Git, ya silakan mau install Git. Nah, Git ini adalah kolaborasi. Misalkan kita mau punya suatu produk yang dimana dikerjakan oleh beberapa orang nih. Misalkan Afnil ngerjain menu A, misalkan Amar menu B. Nah, itu bisa menggunakan Git. Git ini adalah kolaborasi. Kemudian Sublime Tag. Nah, ini untuk menggunakan editor tag. Misalkan kita mau mengkoneksikan dengan PHP misalkan. Itu bisa menggunakan Sublime Tag. Nah, kalau SAM ini lebih ke arah database. Bagaimana sih mengkoneksikan dari database, kita buat PHP-nya atau servernya, kemudian kita akses melalui HP. Kemudian Pensil. Nah, Pensil ini gunanya, tools Pensil ini gunanya untuk membuat layouting. Ibaratnya kayak simulasi apa ya, coret-coret layouting lah. Layoutnya seperti apa sih? Gambar untuk layoutnya seperti apa? Nah, itu bisa menggunakan Pensil. Kemudian yang 8 adalah DB Browser for SQLite. Jadi misalkan kita mau menyimpan database-nya di SQLite, ya bisa juga. Jadi nggak mesti harus ke SAM, menggunakan SAM. Bisa juga menggunakan SQLite. Cuman bedanya kalau SQLite ini dia bisa menyimpan hanya di dalam HP. Namun kalau SAM itu bisa kolaborasi. Misalkan saya punya web misalkan atau apa ya, back end misalkan ya. Itu bisa koneksikan menggunakan SAM. Namun kalau misalkan hanya menyimpan database di HP itu bisa menggunakan SQLite. Nanti kita pelajari. Kemudian jadinya tools-tools yang akan diinstalasi ya di laptop ya. Ada JDK, JRE, Android Studio. Kemudian saya lanjut. Pemrograman Android itu berbasis Java. Jadi kemarin kan di semester 3 kan kita udah belajar Java ya. Nah, sebenarnya sintak-sintaknya tuh hampir sama lah, cuman dibeda-beda sedikit lah. Maksudnya
Dalam artian misalkan menampilkan teks, nah ntar ada teks apa gitu. Kalau di Java kan system.out.println itu kan untuk menampilkan di layar. Nah, cuman beda-beda sedikit tuh dalam artian tidak terlalu jauh lah. Yang penting konsep Javanya, konsep OOP-nya kuat. Jadi JDK itu apa? JDK yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengkompilasi file ekstensi .java menjadi .class. Jadi nanti formatnya .java, kemudian ketika di-compile, nanti hasilnya .class, nanti outputnya. Siapa yang melakukan? Ntar ada yang namanya interpreter, ada yang namanya nanti pokoknya diolah oleh mesin gitu. Nah, kita nggak belajar sedalam itu, kita cuma belajar bagaimana melakukan pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrograman Android, bahasa pemrograman mobile. Nah, untuk perubahan, bagaimana proses perubahan, bagaimana merubah ke bytecode. Nah, itu kita nggak kita pelajari di sini. Kemudian file hasil kompilasi dari JDK hampir mustahil dibaca manusia. Ya itulah, karena kode-kode yang dikonvert oleh mesin itu kodenya sangat sulit untuk dibaca manusia karena berbentuk 0101 yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Nah, untuk yang ini nggak kita pelajari. Kita hanya khusus belajar bagaimana membuat aplikasi Android. Nah, untuk kompilasi nggak kita pelajari. Bagaimana bahasa mesin membacanya itu nggak pelajari. Kemudian selain JDK ada yang namanya JRE, Java Runtime Environment. Nah, ini sangat diperlukan juga untuk mengeksekusi program dari Java. Jadi nantinya menyediakan library file JFM, kemudian dari JFM ini yang akan mengeksekusi kodenya tersebut. JFM itu apa sih? Nah, JFM itu adalah Java Virtual Machine. Jadi ini adalah intinya, mesinnya ibaratnya, mesinnya Java lah ibaratnya. Dia gunanya adalah untuk merantai menjalankan bytecode dari Java. Tugas JFM yaitu melakukan kompilasi, kemudian ibaratnya kayak mediator sih kalau JFM ini sebagai mediator penghubung antara OS dengan bytecode Java. Jadi menjembatani JFM ini. Tugasnya hanya menjembatani. Nah, ini konsep pengantar Android Studio. Jadi filenya berbentuk misalkan myprogram.java filenya. Kemudian ketika saya compile, dia merubah nih hasil dari myprogram.java merubah menjadi myprogram.class. Nah, dari .class ini kemudian dibaca oleh JFM tadi, Java Virtual Machine tadi. Dirubahlah menjadi kode-kode 1010 dan sebagainya. Nah, ini 11010 hanya bisa dibaca oleh mesin. Manusia bisa baca, bisa, cuman kan perlu waktu kan. Karena 101 terus perlu teknik, perlu ilmu juga kan. Bisa baca manusia bisa, hanya manusia yang mempunyai skill ya, ibaratnya mempunyai keilmuan di bidang mesin ya, bahasa mesin ya, itu bisa. Namun kalau orang awam sulit ya, karena bentuknya 1010. Kemudian ketika udah diolah oleh Java JFM, kemudian dikeluarkanlah ke dalam bentuk hasil output di dalam komputer kita seperti apa. Misalnya ketika saya masukkan system.out.println hello world. Nah, di komputernya keluarannya hello world. Nah, proses yang di dalamnya ini kan ribet, agak lumayan panjang kan. Nah, ini kita pelajari bagaimana si kodenya itu dirubah menjadi bytecode, berubah jadi 0101 enggak. Kita cukup mempelajari bagaimana kita melakukan pembuatan kode di Java-nya, kemudian hasil dari virtual mesinnya seperti apa sehingga ditampilkan di dalam komputer atau laptop. Jadi ini hierarkinya seperti ini. Java source code, kemudian di-compile, kemudian bytecode, kemudian diolah oleh JFM, kemudian ditampilkan di OS masing-masing. Kalau di Linux ya di Linux, kalau di Windows ya Windows, OS X ya OS X. Nah, Android Studio ini juga berbasis open source ya, artinya bisa dilakukan atau dibuat kodenya di reuse bisa karena dia bersifat open source. Beda kalau kita pemrograman iOS. Nah, kalau iOS nih dia ada lisensi, kemudian ngedevelopnya juga agak terlalu mahal lah dalam tanda kutip. Jadi nggak sembarangan orang programmer tertentu, programmer yang punya uang lah tanda kutip ya, yang hanya bisa mendevelop aplikasi Apple. iOS lah, iOS. Karena kenapa? Karena dia berbayar, license untuk ngodingnya berbayar. Nah, berbeda dengan Android Studio. Kalau Android Studio dia open source gitu. Pak Adi, bisa di-record nggak Pak Adi ya? Oke, terima kasih Pak Adi ya. Nah, ini pengantar Android Studio. Kemudian ketika saya udah instalasi, nah tampilannya seperti ini nih. Android Studio-nya udah saya install, tampilannya seperti ini. Jadi Android Studio sendiri yaitu sebuah IDE untuk Android development yang diperkenalkan oleh Google.
Kemudian kalau dulu Android Studio itu menggunakan Eclipse, mungkin kalau sekarang ini banyak sekali tools-tools yang untuk melakukan pengodingan ya. Bisa Android Studio, bisa tools-tools yang lain. Nah, salah satunya Android Studio. Jadi kalau dulu orang untuk membuat Java dulu ya, sebelum ada Android Studio ya, mereka menggunakan Eclipse kalau zaman dulu. Mungkin kalau sekarang mungkin tetap masih ada yang menggunakan Eclipse mungkin. Nah, tapi sekarang udah banyak tools-tools yang digunakan untuk melakukan pemrograman Android. Nah, kalau Android Studio ini yang paling banyak lah ibaratnya dipakai oleh programmer. Jadi Android Studio ini merupakan hasil dari Android development Google ya. Jadi hasil pengembangan si Google. Tahun 2013. Nah ini kalau dulu orang menggunakan Eclipse, kemudian orang sekarang berpindah ke Android Studio. Kalau dulu ketika saya zaman kuliah, saya masih menggunakan Eclipse. Bahasa Eclipse. Sintaknya tetap masih sama sih, masih sama kayak Java, sama persis. Cuman bedanya tuh kalau Eclipse ini dia susah untuk membuat membuat routing. Kalau di Android Studio kan tinggal klik drag and drop selesai jadi gitu kan. Tapi kalau di Eclipse itu kalau yang tools yang sebelumnya ya itu harus menggunakan kode. Misalkan saya mau membuat button ya, membuat button saya harus menggunakan kode. Beda kalau Android Studio yang sekarang ya. Dia tinggal drag and drop keluar buttonnya posisinya seperti apa gitu tanpa harus melakukan pengkodean gitu. Tapi opsional sih bisa melakukan kode, bisa juga tinggal drag and drop. Makanya orang banyak beralih ke Android Studio karena mempermudah pekerjaan ya. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya deadline-nya sangat mepet misalkan. Kemudian ini Android Studio versi terbaru mungkin 3.3 ya mungkin ya. Jadi dia Android Studio ini menggunakan Gradle based build system yang fleksibel. Kemudian support untuk Google Service. Jadi banyak layanan-layanannya itu terkoneksi dengan layanan Google. Contohnya apa? Kayak Google Map, terus misalkan kita menggunakan voice Google misalkan. Itu udah ada di Android udah ada kan dia kan yang ngembangin kan Google tuh. Jadi layanan-layanan yang ada di Google tinggal kita panggil. Misalkan Map, misalkan kita mau buat aplikasi aplikasi semacam kayak Gojek atau Grab ya. Nah, itu kita tinggal mengambil service Google Map. Jadi mapnya kita ambil, library-nya kita ambil, tinggal melakukan kode, posisi kita ada di mana, posisi penumpangnya di mana misalkan, atau posisi yang ordering di mana misalkan. Nah, itu kita menggunakan service Google. Atau kita mau buat aplikasi voice recognition misalkan. Nah, itu bisa menggunakan service Google Service misalkan. Kalau sekarang sih udah canggih sih zaman mobile ini udah canggih. Contohnya apa? Contohnya kayak aplikasi yang ada di Play Store ya. Perhitungan matematika 2 ditambah 3 misalkan. Ketika orang menghitung kan membutuh waktu loh kalau misalkan anak SD ya. Nah, tapi kalau dengan Android dia tinggal dipoto ntar keluar hasilnya. Atau translate misalkan ada sebuah box atau ada sebuah peringatan ya. Bahasanya bahasa Korea nih. Kita nggak tahu nih bahasa Korea atau bahasa Jepang lah, misalkan bahasa Jepang. Kita nggak tahu nih artinya apa sih. Nah, ada aplikasi yang ada di Play Store itu ketika kita foto, kita rubah translate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalkan ya. Terkeluar artinya ini gitu. Nah, itulah kecanggihan mobile ya, kecanggihan perkembangan zaman sekarang. Jadi sekarang udah mulai canggih. Misalkan yang terkait matematika nih, kalkulus misalkan. Kalau dulu orang masih sulit nih ngitung kalkulus pusing bener kan, masukin integral batas atas, batas bawah, formulasinya seperti ini, hasilnya belum lagi hasilnya salah lagi kan. Kita buat rangkaian solusinya atau salah gitu kan. Nah, sekarang tuh banyak aplikasi yang tinggal dia masukin batas atas, batas bawah, masukin fungsinya, keluar hasilnya. Oh, ini hasil dari integral ini seperti ini. Ya, itulah perkembangan perkembangan mobile ya. Sekarang mobile maupun perkembangan teknologi ya semakin canggih sekarang. Jadi harapannya alumni dari TRPL ini mempunyai bisa membuat aplikasi mobile harapannya. Kemudian build in support untuk Google Code platform, nah, seperti yang saya bilang tadi Google Code Messaging dan App Engine. Kemudian ada repository dan masih banyak lagi ya kelebihan-kelebihan dari sebuah Android. Kemudian ini requirement Android Studio ketika laptop kalian menggunakan Windows, paling enggak kalian harus mempunyai Windows 7 minimal ya, 7.
Ukuran bitnya bebas mau 32 maupun 4. Tapi saran saya 64 bit sih. Kalau sekarang kan rata-rata 64 bit. Kemudian RAM minimumnya 3 giga, 3 giga minimumnya. Kalau yang sangat direkomendasi adalah 8 giga. Semakin besar RAM kalian, semakin cepat dia melakukan eksekusi. Tapi semakin kecil itu semakin lama. Apalagi misalkan kita ngerunningnya di laptop ya, misalkan di laptop. Di laptop itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang jalan, yang running. Misalkan ada antivirus, terus ada apa lagi ya, antivirus misalkan, atau ada update something lah misalkan. Nah, itu terus kita running nih aplikasi Android-nya, bakal lama itu. Memerlukan waktu mungkin berjam-jam mungkin. Tapi kalau misalkan kita menggunakan device HP untuk ngerunning hasil kodenya itu mungkin lebih cepat. Kemudian mempunyai di space minimum 2 giga. Jadi di laptop kalian harus mempunyai minimal 2 giga kapasitasnya minimal ya. Rekomendasi 4 giga yang space yang masih kosong ya. Nah, 4 giga itulah yang digunakan untuk instalasi nantinya. Android SDK, emulator dan sebagainya. Jadi pemrograman Android ini memerlukan space yang agak lumayan besar. Nah, kalau misalkan laptop kalian misalkan belum support ataupun masih kurang, belum memenuhi kriteria, itu silakan aja menggunakan lab, silakan. Kemarin udah diinstalasi sih oleh Pak Adi ya, kalau nggak salah udah diinstalasi Pak Adi, tinggal dipakai aja. Namun kalau misalkan laptop kalian support ya silakan aja. Nanti kita belajar bagaimana cara instalasi. Hari ini kita belajar bagaimana cara untuk menginstalasi Android Studio. Nah, kalau kalian menggunakan Mac, ya kriterianya seperti ini. Hampir sama kayak di Windows sama. Seperti ini. Kemudian di Linux seperti ini. Hampir sama juga sih kayak di Windows. Tapi rata-rata sih kebanyakan menggunakan Windows sih. Kebanyakan. Oke, saya lanjut. Nah, ini cara untuk membuat project Android. Ketika saya udah instalasi, kemudian saya mau ngebuat project baru, saya klik file, new project, kemudian saya pilih lokasinya di mana, saya masukkan nama projectnya apa, nanti tadi yang nge-create. Nah, misalkan ini ya. Nah, saya pilih misalkan activity-nya masih kosong, empty activity. Nah, saya klik, tinggal saya next. Kemudian nama aplikasinya apa, saya isi. Nah, di sini ada minimum API. Minimum API ini ntar ngacu API kita tuh minimal untuk ngerunning kode kita itu minimalnya API berapa? Misalkan 15 nih. Kalau 15 semua device support 100%. Nah, API ini ntar kita download nih. Mau kita download semua API atau hanya beberapa API yang kita download. Nanti kita pelajari. Nah, tentunya ketika pemilihan bahasa language kita pilih Java. Sebenarnya bisa juga menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Ada yang namanya Kotlin. Misalkan, Pak, saya nggak mau menggunakan Java, saya pengen belajar tentang Kotlin, ya silakan. Sintaknya hampir-hampir sama. Sintaknya hampir-hampir sama dengan Java. Jadi untuk membuat aplikasi Android ini tidak mesti harus Java, sebenarnya bahasa Java. Bisa juga Kotlin, salah satunya Kotlin ya. Kotlin. Tapi untuk apa namanya perkuliahan ini mungkin Java atau kita selang-seling lah. Kalau misalkan kita mau coba Kotlin, ntar saya ajarin bagaimana sih kode menggunakan bahasa Kotlin. Sekarang sih banyak sih, ada Kotlin, ada Flutter, ada apa lagi ya, saya lupa sih, banyak sekali bahasa-bahasa untuk dalam pemrograman mobile. Kemudian saya lanjut. Nah, ketika sudah mengisi name-nya udah diisi, paketnya udah diisi, lokasinya udah diisi, bahasanya udah diisi, API-nya udah dipilih, finish, nanti keluar tampilannya seperti ini nih. Nah, inilah layout untuk mendesain sebuah aplikasi mobile nantinya. Nah, ini ntar kita isi nih, misalkan ada text field, nanti ntar ada button, text field, button, misalkan ada image. Nah, nanti di sini nanti kita pelajari bagaimana sih membuat layouting sebuah mobile, terus bagaimana mengkoneksikan antara layout yang sudah kita buat dengan activity kelasnya, main activity kelasnya misalkan, atau Java-nya misalkan. Nanti kita pelajari. Contohnya seperti ini layoutingnya. Nah, dia tinggal drag and drop kan, kalau yang menggunakan Android Studio, dia drag misalkan buttonnya, terus text field-nya, buttonnya, tampilannya seperti ini. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini ada yang namanya manifest, ada yang namanya rest, ada yang namanya Gradle. Nah, kalau manifest ini dia lebih ke arah deskripsi aplikasi yang dibaca. Jadi di manifest ini nanti kita bisa masukin, misalnya kalau menggunakan internet ya, kita masukkan permission internet,
kemudian kita masukin apa lagi, permission storage misalkan. Nah, itu di Android manifest. Nah, kalau di Java, Java ini kode utamanya, kode sumber utamanya, kode mainnya ibaratnya. Dia ini menghubungkan antara layout yang kita buat, XML yang kita buat, kemudian kita masukkan ke kodenya. Nah, Java-nya tuh di situ. Nanti kita belajar di situ. Nah, kalau REST ini lebih ke arah layoutingnya. Bagaimana kita membuat layout, misalkan form pendaftaran atau form apa ya, form order misalkan. Nah, di REST nanti. REST ini ntar kita bisa buat layout untuk warna, gambar, ataupun ukuran, misalkan ukurnya terlalu gede nih. Nah, kalau build Gradle ini version, misalkan versinya versi 1.0, kemudian ketika ada perubahan aplikasi, penambahan fitur misalkan mau kita rubah ada versi kedua. Nah, itu di build Gradle. Kemudian termasuk men-setting minimum SDK-nya nanti, itu di build Gradle. Kira-kira aplikasi kita ini minimum orang untuk aksesnya berapa sih SDK-nya, misalkan 15 misalkan, atau targetnya berapa, nanti kita pelajari. Nah, ini AFD Manager. Nah, ini ketika kita mau ngebuat emulator. Jadi, Pak, saya nggak punya HP nih, misalkan. Saya nggak punya HP. Saya gimana cara ngerunningnya? Nah, ini bisa aja kita menggunakan virtual device. Jadi ada dua cara ya. Cara untuk melihat hasil dari codingan kita, itu bisa menggunakan HP. Dalam artian HP-nya terkoneksi dengan komputer. Ketika di running, nanti hasil eksekusinya tuh bisa dilihat di HP. Misalkan ketika udah buat kode nih, kode aplikasi pendaftaran mahasiswa misalkan. Saya mau nampilinnya di HP misalkan. Itu bisa tinggal koneksikan kabel datanya ke HP, kemudian ketika ngerunning pilih device-nya. Nanti outputnya ntar keluar di HP kita. Itu cara yang pertama. Nah, cara kedua, itu bisa juga kita nampilin di laptop atau di komputer dengan membuat virtual device, AFD namanya. Kita buat di AFD-nya, misalkan ukuran resolusinya segini, terus resolusinya segini, kemudian nama AFD-nya ini misalnya. Ketika kita running, nanti keluarnya di laptop atau enggak di desktop. Nah, kalau saran saya itu mendingan pakai HP untuk runningnya. Kenapa? Karena kalau pakai laptop ini terkadang kan kita nggak tahu ya, ada aplikasi-aplikasi yang running di laptop kita. Misalkan ada antivirusnya update, terus ada aplikasi lainnya yang sedang running. Jadi ketika saya running, emulatornya itu agak lumayan berat. Jadi memerlukan waktu yang lama, kecuali speknya tinggi ya. Kalau speknya tinggi sih nggak masalah. Misalkan saya punya RAM misalkan 10 giga misalkan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan minimum atau pas minimum, nah itu mendingan saran saya menggunakan HP. Saran saya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi harus bersabar. Karena lumayan waktu tunggu untuk ngerunningnya lumayan lama. Nah, seperti ini. Yang saya bilang tadi ketika saya udah nge-create AFD-nya, saya pilih nih ukuran pixelnya berapa, misalkan ukuran tabletnya seperti apa, misalkan. Kemudian kalau sudah, ketika saya running, nah, tinggal klik aja run. Klik run. Nah, kalau misalkan kita menggunakan device, ntar muncul nih di logo APP ini, ntar ada device kita ke detect. Nah, kita tinggal run, nanti keluar di HP kita. Nah, kalau ini berarti kita menggunakan emulator nih, AFD. Ketika saya running berarti ntar muncul di komputer saya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan device atau handphone, nah di detect nih connected device, ntar muncul nih nama device kita. Tapi kalau misalkan kalau enggak, berarti ya ini, berarti kita menggunakan emulator. Nanti kita pelajari. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengkoneksikan HP Android agar terkoneksi misalkan. Ketika saya ngedevelop, ngerunning, hasilnya ada di laptop. Nah, itu ada settingannya. Pertama buka menu setting di Android-nya ya. Di Android-nya setting, kemudian pilih build number, klik berapa kali, ntar keluar pesan develop pengembang. Nah, kalau misalkan kita nggak setting di HP-nya kayak build developernya nggak kita setting, nggak bisa running. Hasil-hasil yang kita ingin tampilkan di HP nggak bisa running, nggak bisa kita lihat. Nah, caranya di HP juga harus disetting. Caranya seperti apa ya? Klik build number, kemudian build number, kemudian ntar klik berapa kali, ntar dia berubah. Yang semulanya usernya seperti biasa, jadinya developer atau pengembang. Lanjut. Kemudian, nah seperti ini ya, developer option. Kalau misalkan tiap-tiap HP sih beda-beda sih settingannya. Kalau ini misalkan HP A misalkan seperti ini. Kalau HP B seperti ini gitu lah. Kemudian
USB debuggingnya jangan lupa di on. Jadi harus diaktifkan. Kalau misalkan nggak diaktifkan, nggak connect dia. Diaktifkan terlebih dahulu. Itu kita pelajari. Nah, ini untuk mengedit configuration. Misalkan saya mau mengedit nih configuration dari sebuah menu run. Klik aja ntar edit configuration, kemudian saya milih device-nya targetnya berapa, kemudian tinggal di run. Otomatis aplikasi terinstall di HP. Nah, kalau ini kita mau generate APK. Jadi yang namanya Android, hasil dari sebuah kode yang kita buat, itu adalah APK. Jadi caranya seperti apa? Ketika kodenya udah running, udah nggak ada lagi error, bugs-nya udah nggak ada lagi, mau kita jadikan APK. Nah, caranya seperti apa? Ntar klik build bundle, klik build APK, bundle with APK. Ntar keluar APK-nya, ntar outputnya .apk. Intinya tuh sama kayak kita apa ya, di misalkan Word ya, kita ngetik di Word, nah, ntar file save. Nah, ketika kita save, ntar formatnya .doc misalkan, atau docs misalkan. Atau kalau Excel XLS misalkan. Nah, sama kalau di Android dia bentuknya APK. Jadi hasil dari kode kita itu filenya bentuknya .apk. Kemudian ini ketika proses sedang running, dia running kan, kalau successful dia warna checklist nih, warna hijau. Oh, berhasil. Kemudian build APK, ntar keluar di sini. Kalau udah berhasil nggak ada error, tinggal lokasi APK-nya kita taruh di mana yang pas setting. Tinggal kita klik locate, ntar keluar hasil .apk-nya di folder misalkan aplikasi pendaftaran misalkan. Nah, ntar bentuknya .apk. Nah, contohnya seperti ini ya, .apk. Tinggal kita rename aja nama APK-nya apa gitu. Nah, file APK inilah yang akan dipublish di Play Store. Jadi ketika kita udah kode, udah membuat aplikasi, APK-nya udah create, mau kita upload ke Play Store, itu yang diupload adalah file APK-nya. Hasil runningnya ini, hasil outputnya ini, APK-nya ini yang diupload di Play Store. Kemudian ini untuk hasil running, misalkan programnya Hello World ya, ketika saya running keluarnya seperti ini di perangkat. Nah, ini kita juga bisa melihat logcat Android monitor, misalkan ada yang error nggak, ada yang ini nggak, misalkan ada yang bermasalah nggak. Nah, itu kita bisa lihat di lognya. Kita bisa lihat nantinya. Nah, ini misalkan contoh errornya, pesan loggingnya apa gitu, terkeluar di sini. Oh, ini ada error paket library-nya belum masukin, bisa terkeluar di sini. Kemudian ini monitor lognya seperti ini. Nah, kemudian setelah Android Studio kita belajar yang namanya Pencil Project. Sebenarnya Pencil Project ini lebih ke arah layouting sih. Bagaimana kita mendesain sebuah tampilan UI, user interface. Jadi ntar outputnya kayak file HTML sih jadinya. Nah, ini menggunakan Pencil Project. Jadi sebelum aplikasi mobile di develop, sebaiknya kita menggunakan Pencil Project. Kita mendesain dulu menu-menu apa aja sih yang akan ada di mobile kita. Nah, kita gunakan Pencil Project. Kita layouting. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Belum ada ya. Contohnya belum ada ya. Nanti kita pelajari lah. Pensil. Bagaimana sih membuat layouting menggunakan pensil? Simulasi lah, ibaratnya kayak simulasi. User interface. Jadi ketika saya klik ini, dia ke menu mana. Klik ini menu mana gitu. Namun ini belum ke pemrograman mobile, belum. Baru hanya sekedar layouting saja. Layouting interface. Kemudian ada SAM. SAM ini digunakan untuk menyimpan file database seperti MySQL, PHP-MyAdmin. Nah, ini kayaknya udah dipelajari ya di semester 4 ya kalau nggak salah ya. Semester 4 kalau nggak salah. Atau semester 3 saya lupa. Nah, ini gunanya untuk menyimpan database. Sebenarnya banyak sih, nggak hanya SAM sih. Bisa juga misalkan menggunakan Oracle misalkan, atau menggunakan MySQL apa gitu, saya lupa namanya. Itu banyak. Nah, orang sering banyaknya SAM. Kenapa SAM? SAM ini mudah dalam artian dia menggunakan MySQL, kemudian tinggal mengakses PHP MyAdmin, tinggal mengakses localhost. Nah, ini kayaknya udah dipelajari ya di semester 3 atau 4 saya lupa nih. Kalau nggak salah pemrograman web lanjut. Nah, pemrograman lanjut itu harusnya menggunakan ini SAM minimal SAM. Jadi bagaimana mengkoreksikan
data ke database, menginsert, mengupdate, mendelete, merelasikan. Tampilan seperti ini ketika setelah selesai di-insert. Nah, dua ini yang paling penting nih, Apache sama MySQL-nya di-startkan. Kalau nggak di-start, nggak jalan, nggak bisa koneksi ke database-nya nggak jalan. Jadi ketika SAM-nya udah diinstal, kemudian mau dijalankan, minimal dua ini dijalankan. Apache sama MySQL. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakses database, mengakses localhost. Nah, tampilan seperti ini kayaknya udah dipelajari ya, semester 5 ya. Semester 4. Tampilan seperti ini, localhost, PHP, MyAdmin. Kemudian saya buat nama database-nya apa, tabelnya apa aja, kemudian query-nya seperti apa, membuat view, dan sebagainya. Nah, ini kelanjutan Apache tadi. Apache itu sebuah server yang dapat dijalankan di banyak OS, bisa di Linux, bisa di Windows, dan sebagainya. Kemudian protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web menggunakan HTTP. Kemudian MySQL, nah MySQL ini database-nya, manajemen datanya menggunakan MySQL. Jadi di SAM itu udah lengkap sih, udah ada MySQL, ada PHP MyAdmin. Oke, lanjut. Nah, ini PHP. Kayaknya PHP udah belajar juga ya, bagaimana membuat script yang mengkoneksikan ke database. Nah, ini dengan PHP ini juga kita bisa membuat service API. Misalkan saya mau buat JSON nih. JSON dari data tertentu kita ambil. Nah, kita bisa menggunakan PHP. Kita buat PHP. Nah, kalau Git yang seperti saya bilang tadi, misalkan saya mau buat aplikasi tapi nggak sendirian, saya gabung nih, ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Nah, itu bisa menggunakan Git. Git ini digunakan untuk mengembangkan software secara bersama-sama, jadi berbarengan. Misalkan si A mengerjakan menu A, si B mengerjakan menu C, menu B misalkan. Si C mengerjakan menu D. Nah, setelah selesai masing-masing udah ngebuat menu masing-masing, kemudian digabung misalkan. Nah, itu bisa menggunakan Git. Jadi pengkodean zaman sekarang itu udah lumayan enak ya. Beda kalau zaman dulu. Zaman dulu kan ketika si A mengerjain modul A, si B modul B, kemudian dia harus bertemu. Nah, kalau ini nggak mesti harus ketemu, karena shortcode-nya itu bisa di-online-kan, bisa dikolaborasi. Jadi kodenya juga bisa diupdate maupun dihapus, diubah secara fleksibel ya. Oke, lanjut. Mana materinya ini? Oke, kemudian subline tag. Nah, subline tag ini biasanya misalkan mau membuat kode PHP misalkan atau HTML, nah itu bisa menggunakan subline tag. Jadi subline tag sendiri merupakan editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di OS dengan menggunakan teknologi Python API. Jadi kalau misalkan saya mau buat kode PHP nih, nah itu bisa menggunakan tools subline tag. Atau HTML atau CSS itu bisa subline tag. Jadi nggak mesti subline tag juga. Misalkan ada, kalau misalkan mau menggunakan Notepad++ ya misalkan, itu bisa juga. Sama saja sih, itu sebagai editor juga. Nah, tools yang lain ya silakan aja sih. Kalau mau misalkan tools yang lain yang lebih enak bagi si pengguna atau bagi programmer ya silakan saja. Ini salah satunya subline tag kalau ini ya. Kalau mau menggunakan Notepad++ ya silakan. Kemudian ini adalah DB Browser for SQLite. Bagaimana sih membuat database di SQLite? Nanti kita pelajari. Misalkan database-nya hanya bisa disimpan di HP aja gitu, nggak koneksi ke server. Nah, kita cukup menggunakan SQLite. Itu kita pelajari. Kemudian sekarang bagaimana sih cara instalasi Android? Yang pertama kali adalah install JDK-nya. Jadi JDK-nya gimana sih install JDK-nya? Di Oracle, www.oracle.com. Ntar muncul tuh, kita download JDK-nya. Nah, kalau bisa cari versi yang terbaru. Karena biasanya kalau versi-versi terbaru tuh dia memperbaiki fitur-fitur yang kurang yang sebelumnya biasanya. Cari versi yang terbaru. Nah, pilih, kita download, pilih sesuai dengan bitnya, misalkan 64 berarti ya 64. Kalau 32 ya 32. Kita download. Nah, kalau setelah selesai, setelah itu tampilannya seperti ini. Ntar muncul nih kayak logo Java ya. Logo Java itu artinya misalkan ada copy,
ada secangkir kopi ya, ada aroma. Nah, itu JDK-nya tuh. Nah, tinggal klik 2 kali. Diklik 2 kali, kemudian di next saja. Di next tuh. Kalau misalkan mau dirubah nih, saya nggak mau di drive C ya, silakan aja. Saya maunya di D misalkan ya, silakan. Tinggal change aja, change di D atau di E misalkan. Kemudian next. Nah, ini dalam proses nih kok. Proses instalasi. Nah, kalau udah next. Nah, kalau sudah selesai ntar finish. Kalau udah selesai finish. Nah, setelah JDK tools yang lain yang perlu diperlukan yaitu JRE. Ada yang namanya JRE. Nah, ini juga diperlukan untuk diinstal Java Runtime. Nah, ini diinstal juga nih. Setelah JDK, install JRE. Situsnya di mana? Ya, yang tadi di Oracle tadi di situ ada. Cari aja JRE di situ. Ntar install, diinstal. Kemudian kalau udah diinstal JDK-nya udah diinstal, nah JRE-nya udah diinstal, tampilannya seperti ini. JRE, nah ini produknya produk Oracle ya, karena Java itu sudah dibeli oleh Oracle. Nah kalau udah berhasil, tinggal di close. Kemudian setelah selesai instalasi JDK JRE, yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur settingannya, settingan pad-nya. Pad-nya itu perlu disetting. Langkahnya seperti apa? Nah, langkahnya klik properties, kemudian pilih sistem variabel dan pad. Nah, ntar di situ ntar kita konfigurasikan. Muncul seperti ini, advanced system meetings. Nah, ntar kita konfigurasikan. Setelah muncul seperti ini, konfigurasikan environment variable. Environment diklik. Ketika diklik, kita atur nih posisi Java yang JDK yang kita install tadi di mana. Kita kalau misalkan belum ada, kita klik new, kemudian kita masukin nama variabelnya apa, kemudian posisi JDK yang kita install tadi, direktorinya di mana. Kalau di sini berarti di C, di program file Java JDK 12.01. Artinya si usernya menginstal versi JDK 2.01 berada di folder program file Java. Nah, ini filenya. Nah, filenya ini dimasukkan ke dalam variabel nanti. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi variabel name-nya misalkan Java Home. Variabel value-nya lokasinya di mana. Setelah itu oke. Kalau udah oke, ntar keluar hasilnya. Keluar seperti ini. Nah, kalau mau ngedit ya tinggal diedit. Nah, sekarang jadi kabinnya dimasukin. Nah, kalau misalkan udah keluar ya, yang mana ya? Yang ini. Nah, kalau udah keluar, hasilnya udah keluar, sekarang ngedit environment yang berada di sistem variabel. Nah, tinggal pad-nya diklik, edit, masukkan jadi kabinnya, lokasi jadi kabinnya di mana. Oke, kalau udah selesai, tinggal di copy paste, binnya di mana posisinya, tinggal dimasukkan, oke. Kemudian kita cek tuh lewat command prompt. Ini Java-nya udah ke-detect atau belum sih? Nah, caranya seperti apa? Caranya ketik Java strip version. Nanti keluar versinya seperti apa. Atau saya demoin ya, CMD. Nah, ini laptop ini, kan laptop sih, desktop ini udah diinstal JDK nih. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi langkah-langkahnya lakukan settingan terlebih dahulu di environment variabelnya. Nah, kalau sudah, kita cek nih, udah terkoneksi atau belum. Java strip version. Enter. Nah, ntar muncul nih versi Java kita tuh versi berapa. Nah, kalau saya berarti 1.8.0 strip 111 kalau versi saya. Nah, ini cara ngeceknya Java version. Java version ya, dicek. Oke. Kemudian nah, ketika udah terkoneksi, udah bisa dilihat di command prompt, berarti udah terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya JDK-nya udah diinstal, JRE-nya udah diinstal, pad untuk konfigurasinya udah dikonfigurasi. Nah, langkah selanjutnya adalah install Android Studio-nya. Nah, Android Studio. Terus situs untuk install Android Studio di mana? Nah, itu ada di sebentar saya lupa situsnya. Developer apa gitu kalau nggak salah. Di Android Studio.
di developer.android.com. Nah, itu untuk menginstal apa namanya tuh tools Android Studio-nya di developer.android.com. Nah, ini saya share screen-nya. Nah, sininya saya close dulu. Share screen. Nah, ini di situsnya developer.android.com. Nah, tinggal download nih, tinggal di-download aja. Di-download. Nah, ini downloadnya agak lumayan lama sih ya. Apalagi kalau cuacanya hujan, mungkin agak lama. Nah, setelah selesai di-download. Nah, oke, lanjut. Nah, setelah selesai di-download, tinggal ngeklik aja I have a read and agree, artinya kita telah membaca dan setuju tentang term kondisi yang di atas gitu. Oke, jangan lupa di ini kemudian di-download, tinggal di-download aja. Kalau udah tinggal di-download, ntar hasilnya seperti ini nih. Ketika selesai di-download, ada logo warna hijau, terus ada kayak apa ya, jangkar gitu. Nah, itu Android Studio tuh. Nah, setelah itu tinggal diklik aja 2 kali, tinggal instalasi. Install, next, kemudian di next, kemudian kita pilih Android Studio sama virtual device, klik. Kemudian kita meletakkan, menyimpan aplikasinya di mana, misalkan di C ya, di C misalkan. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan nama di menunya Android Studio misalkan. Kemudian tinggal di next, selesai. Jadi. Nah, kita instalasi tipenya standar saja, kemudian next saja, kemudian finish. Nah, ini proses downloading komponen. Ditunggu. Oh iya, untuk mengakses ya, mengkonfigurasi API atau SDK nanti memerlukan koneksi internet ya. Jadi kalau misalkan nggak ada konek internet nggak bisa. Kecuali ada teman kalian yang udah mendownload di SDK-nya udah di-download nih misalkan ya. SDK versi API berapa? Misalkan 21 misalkan atau 22 misalkan. Kalian bisa melakukan copy paste nanti. Tapi kalau misalkan Pak saya nggak mau copy paste, saya mau download online, ya itu silakan aja. Cuman memerlukan waktu yang sangat lama, tapi nggak apa-apa. Memerlukan waktu yang sangat lama. Ntar saya ajarin. Nah, ini kalau sudah selesai download komponennya finish. Nah, ini tampilan start a new Android-nya seperti ini. Nah, ini untuk instalasi Android Studio. Nah, JDK-nya udah diinstal, JRE-nya udah diinstal, kemudian Android Studio diinstal. Nah, saya mau install yang tools yang lain, misalkan silakan. Contohnya misalkan SAM-nya mau saya install, atau misalkan yang udah ada, misalkan ya udah nggak usah diinstal lagi. Kalau yang belum diinstal, misalkan mau saya install SAM ya silakan install SAM. Tinggal next aja sih. Tinggal next. Nah, kalau ini instalasi SAM. Nah, SAM. Nah, kalau udah, misalkan saya mau install lagi pensil, ya silakan. Saya install lagi pensil, misalkan. Angkanya sama, tinggal pilih, sama kayak instalasi sih, instalasi aplikasi-aplikasi lain. Tinggal pilih foldernya di mana, tinggal next. Nanti terus, misalkan pensilnya udah selesai, saya mau install Git, ya silakan. Situsnya ini, https://git.scm.com, nah, tinggal diinstal aja. Nah, ini Git ini tujuannya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain, dengan programmer lain. Misalkan saya buat sebuah project ya, nah itu berbarengan, nah, itu gunakan Git. Nah, ini Git. Oke. Kemudian tinggal next aja sih kalau instalasi Git. Nah, udah paling gitu sih. Hari ini paling materinya instalasi. Jadi tampilan Android Studio-nya saya buka ya. Tampilannya seperti ini. Android. Tampilkan ya. Android Studio. Belum kebuka. Oke, udah. Oke, saya share screen. Nah, ini tampilan belum muncul ya. Loadingnya masih lama. Ini Android Studio nih. Belum loadingnya masih lama.
Belum muncul lah, agak lama dia. Berat. Project 1 Android, oke. Dari materi ini ada yang ditanyakan nggak? Jadi materi ini tentang penjelasan mobile itu apa, kemudian cara instalasinya seperti apa gitu. Nah, sekarang ntar tugasnya yaitu silakan instalasi di komputer masing-masing di rumah. Tapi kalau misalkan Pak, komputer saya misalkan speknya rendah atau apa, nah nanti untuk praktikumnya nanti ke kampus. Nah, ini udah kebuka ya, saya buka. Misalkan speknya terlalu rendah Pak, komputer saya, berarti ntar praktikum minggu depan itu di kampus. Tapi kalau misalkan Pak, saya support nih, silakan mau di kampus silakan, atau mau di rumah ya silakan. Artinya kita mengikuti protokol kesehatan COVID ya, COVID-19 ya. Dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk untuk bersalaman dan sebagainya, menggunakan masker. Nah, ini tampilan untuk Android Studio. Jadi ketika saya udah install, tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita developing di sini. Apa sih yang mau kita develop? Layout seperti apa yang mau saya buat gitu. Di sini. Nantinya seperti ini. Gitu. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Jadi materi hari ini pengenalan tentang Android, kemudian cara instalasi, apa aja yang dibutuhkan gitu. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Nggak, serius. Belum maksudnya. Oh, belum. Belum ada, Pak. Oke, hari ini silakan lakukan instalasi Android Studio di komputer masing-masing. Nah, kalau misalkan bermasalah misalkan nggak support, berarti praktikum minggu depan yang nggak support tuh bisa di kampus. Kalau misalkan yang support, yang nggak mau ke kampus, yang mau di rumah saja ya silakan. Saya beri fleksibel lah, intinya fleksibel. Untuk size-nya berapa? Apa gimana? Oh, size RAM-nya tuh minimal 3 sampai 4 GB minimal ya itu ya. Kalau lebih gede lebih bagus. Terus menggunakan Windows 7 minimal 7. Kalau misalkan Windows 10 lebih bagus. Kemudian hard disk-nya minimal berapa tadi ya? 2 sampai 3 GB space-nya. Untuk instalasi Android itu minimal 2 sampai 3 GB hard disk-nya. RAM-nya 3 sama 4 minimal. Kalau RAM-nya. Kalau 8 lebih bagus lagi. Kemudian dia membutuhkan koneksi internet ya untuk menginstal SDK-nya juga memerlukan koneksi internet untuk downloadingnya. Gimana? Ada yang tanyakan nggak? Pak, nanti PPT-nya di-share nggak, Pak? Ya, nanti saya share. Silakan instalasi di rumah ya. Di laptop masing-masing silakan. Mana ada lagi nggak yang tanya? Nah, kalau misalkan praktikum minggu depan kita atur lah maunya gimana. Misalkan maunya di kampus berarti kita bagi nih, ada yang NPM ganjil duluan sesi 1, NPM genap sesi kedua. Tapi misalkan Pak, saya maunya di rumah saja ya silakan, asalkan di laptopnya udah terinstall Android Studio. Udah terinstall Android Studio. Kalau nggak ada Android Studio nggak bisa belajar kita. Jadi saya buat fleksibel untuk praktikum MPA ya. Praktikum dan teori ya terutama. Gitu. Mana? Mau tanyakan nggak? Aman ya? Oke. Saya tunggu hasil instalasinya ya. Instalasi Android Studio-nya saya tunggu ya. Ada lagi nggak yang tanya? Nggak ada ya? Cukup ya? Habis ini mata kuliah apa? Pak Sidik. Pak Sidik, Pak. Oh, Pak Sidik ya. Oke, paling materinya nanti saya share. Kalau udah ada nggak ada yang ditanya, berarti saya cukupkan di sini. Kalau nggak ada lagi yang ditanya ya, saya cukupkan di sini. Silakan lakukan instalasi di rumah masing-masing. Kalau memang ada kendala, berarti praktikum Android-nya nanti di kampus. Lagi yang ada kendala untuk instalasi. Oke, nggak ada lagi tanya, saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Cukup di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Capsta. Baik, kemana sini? Awas sih kak. Mana? Hidup. Mus. Mana Mas Jul? Sialan Jul. Ngapain Jul? Pol. Tidak, boy. Polman babal tuh, lem desi lempul. Oh, belum desa. Pol. Bol. Sekarang ada chef baru, atau udah? Widih. Demo dari ini. Amar kita yang ngomong, Pak. Kawage main kayak orang tuh. Bayu kita pul, Bayu pul. Lah, tidak pakai. Woi, lagi recording, woi. Pul kakak siap pul. Lagi record. Kelak hujan. Ini tuh. Ini di recordnya, woi. Ya. Woi. Hujan. Masa naik motor. Oke, goodbye karena di record tuh kok enggak. Goodbye. Goodbye. Kena jempol tangan. Goodbye, Cak. Goodbye. Bye. Lagi record, boy. Bye.